Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kata penghormatan kami, yang kami hormati Bapak Dr. Ilham MPD sebagai dosen pemegang mata kuliah Dasar-dasar ilmu geografi. Nah, di sini pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 ingin kembali menjelaskan suatu, yaitu dengan berjudul faktor persebaran makhluk hidup atau biostep dan persebaran flora fauna. Nah, berikut poin-poin dari judul tersebut adalah: 1. Apa yang dimaksud dengan persebaran makhluk hidup? Persebaran makhluk hidup adalah penyebaran organisme di bumi yang tidak merata, dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan fisik dan biologis. Nah, poin yang kedua adalah apa pengertian biostep? Pengertian biostep adalah tahapan atau zona kehidupan. Biostep adalah tahapan atau zona kehidupan berdasarkan kondisi lingkungan tertentu dalam biogeografi. Nah, poin yang ketiga adalah faktor-faktor apa saja yang memengaruhi persebaran flora dan fauna. Faktor iklim, tanah, air, ketinggian tempat, serta aktivitas manusia. Persebaran flora dan fauna sangat dipengaruhi oleh faktor iklim atau klimatik, tanah atau edafik, air, ketinggian tempat atau fisiografis, serta aktivitas manusia atau biotik. Nah, poin yang keempat adalah bagaimana persebaran flora dan fauna di dunia dan Indonesia. Berbeda-beda. Di setiap wilayah di Indonesia terbagi menjadi Asiatis, Australis, dan peralihan. Setiap wilayah di dunia memiliki ciri khas flora dan fauna yang berbeda-beda. Di Indonesia bersebaran flora dan fauna dibagi menjadi beberapa wilayah seperti Asiatis, Australis, dan peralihan yang dipisahkan oleh garis Wallach dan Weber. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, atau itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Pengertian persebaran makhluk hidup dan biostep. A. Pengertian persebaran makhluk hidup. Persebaran makhluk hidup adalah pola penyebaran organisme di berbagai wilayah bumi. Persebaran ini dipengaruhi oleh faktor-faktor internal. Sifat organisme itu tersendiri, misalnya kemampuan bergerak atau berkembang biak. Dan faktor-faktor eksternal, lingkungan fisik, iklim, ketersediaan makanan, dan interaksi dengan makhluk hidup lain. Secara umum, persebaran makhluk hidup dapat dibedakan menjadi persebaran alami, terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia, misalnya burung migrasi atau tumbuhan yang tersebar melalui angin dan air. Persebaran buatan terjadi karena campur tangan manusia, misalnya penanaman pohon tertentu di luar habitat aslinya. B. Pengertian biostep. Biostep adalah wilayah atau zona ekologi yang memiliki karakteristik tertentu sehingga mempengaruhi jenis-jenis flora dan fauna yang ada di sana. Biostep ditentukan oleh beberapa faktor seperti iklim, curah hujan, suhu, jenis tanah, topografi, pegunungan, dataran, dan lembah, serta ketersediaan air. Biostep biasanya digunakan untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan kesamaan ekosistem dan jenis kehidupan yang dominan. Misalnya, padang rumput, gurun, hutan hujan tropis, dan tundra memiliki biostep yang berbeda. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup. 1. Faktor abiotik, lingkungan non-hidup. Ini adalah faktor lingkungan fisik dan kimia yang mempengaruhi di mana makhluk hidup bisa hidup. Iklim, suhu, curah hujan, kelembapan, misalnya, kaktus banyak ditemukan di gurun karena tahan kekeringan. 2. Cahaya matahari. Tumbuhan membutuhkan cahaya untuk fotosintesis. Di daerah teduh, hanya tumbuhan toleran rendah yang cahaya yang bisa tumbuh. 3. Tanah dan nutrisi. Jenis tanah mempengaruhi jenis tumbuhan yang bisa hidup. Contoh, padi tumbuh baik di tanah liat yang basah.
Di sini saya akan menjelaskan tentang persebaran flora dan fauna di dunia. Persebaran flora dan fauna di dunia adalah penyebaran berbagai jenis tumbuhan dan hewan di permukaan bumi yang berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Persebaran ini dipengaruhi oleh faktor alam seperti iklim, suhu udara, curah hujan, jenis tanah, relief permukaan bumi, serta ketersediaan air. Flora di dunia tersebar mengikuti zona iklim. Misalnya hutan hujan tropis yang tumbuh subur di daerah tropis, tumbuhan gugur di daerah subtropis, tumbuhan gurun yang mampu bertahan di daerah kering, serta lumut dan licin di daerah dingin. Sementara itu, fauna di dunia dibagi ke dalam beberapa wilayah zoogeografis, yaitu Paleartik, Nearktik, Neotropik, Etiopian, Oriental, dan Australis. Setiap wilayah memiliki jenis hewan yang khas sesuai dengan kondisi lingkungannya. Persebaran flora dan fauna, penyebaran jenis tumbuhan dan hewan di berbagai wilayah di bumi. Persebaran ini tidak terjadi secara merata, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor utama, yaitu iklim, kondisi tanah, letak geografi, ketinggian tempat, serta kemampuan makhluk hidup untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Setiap makhluk hidup memiliki batas toleransi terhadap suhu, curah hujan, dan ketersediaan air, sehingga hanya dapat hidup di wilayah yang sesuai dengan kebutuhannya. Pada tingkat dunia, iklim menjadi faktor yang paling berpengaruh. Wilayah beriklim tropis seperti hutan hujan tropis memiliki curah hujan tinggi dan suhu hangat sepanjang tahun, sehingga mendukung pertumbuhan yang lebat dan beragam serta menjadi habitat bagi berbagai jenis hewan. Sebaliknya, wilayah beriklim sedang dan dingin seperti hutan gugur, taiga, dan tundra hanya dapat ditumbuhi tumbuhan tertentu. Yang tanah terdapat musim dingin dan dihuni oleh hewan yang memiliki adaptasi khusus seperti bulu tebal atau kebiasaan berhabitat. Selain iklim, kondisi tanah juga menentukan jenis flora dan fauna dapat tumbuh. Tanah yang subur akan mendukung pertumbuhan hutan dan pada rumput, sedangkan tanah kering dan miskin unsur hara biasanya hanya ditumbuhi tumbuhan yang mampu menghemat air seperti kaktus di daerah gurun. Di Indonesia, persebaran flora dan fauna dipengaruhi oleh kondisi alam kepulauan serta berbeda iklim dan serta geologis. Wilayah Indonesia berbagian barat cenderung memiliki kesemaran flora dan fauna dengan Asia, sementara wilayah Indonesia bagian timur memiliki ciri khas yang berbeda dan banyak spesies endemik. Hal ini menjadi Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pemahaman tentang persebaran flora dan fauna penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kepunahan makhluk hidup.